Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khairun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala Al-Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Shadaqallahul azim. Dan kesejahteraanlah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Yang Allah Nabi katakan, nikmat itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Karunia yang Allah berikan, iman yang Allah berikan, Islam yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung la tuhsuha, tidak mampu kita menghitungnya. Pagi ini kalau kita tidak mampu menghitungnya, kembali kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekurang-kurangnya kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menjadilah kita orang-orang yang abdan syakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik kesyukuran itu, nikmat-nikmat Allah yang lain tidak akan menantikan bagi kita. Itu banyak nikmat Allah itu. Nah, Allah katakan la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan bersyukurlah padaku, aku akan tambah nikmat, aku akan tambah nikmat untuk kita. Saya yakin ya, inna kala tuqimul mi'ad, janji Allah itu pasti. Untuk itu Bapak Ibu, kami bersyukurlah setiap kesempatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tambah nikmat-nikmat kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, surat yang kami bacakan tadi yaitu surat 19, surat Maryam ayat 33. Menariknya Bapak Ibu, ya, ayat ini diulang. Ini ayat ini yaitu Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Wassalamu alayya ya ulidu wa yauma amudu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang menariknya Bapak Ibu, dalam surat Maryam ayat 15 ini, ya, ayat yang sama, itu Nabi Yahya juga minta demikian. Nabi Yahya juga mengatakan dalam ayat 15-nya, wassalamu alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Nabi Yahya alaihissalam juga minta kepada Allah, selamatkan aku di waktu aku lahir, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Artinya Bapak Ibu, sangat penting kita meminta itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya Bapak Ibu, ya, itulah dasar daripada kita melaksanakan ulang tahun itu Bapak Ibu, ya. Ulang tahun itu bagaimana kita mengingatkan selamat hari lahir, itu saja Bapak Ibu, ya, selamat hari lahir. Tidak apa-apa kita menyampaikannya selamat hari lahir itu. Kenapa selamat hari lahir itu sangat penting Bapak Ibu, ya, seperti ini diajarkan dalam Al-Quran Bapak Ibu, ya. Tapi yang tidak boleh kita melaksanakan ulang tahun itu Bapak Ibu, ya, yang menyerupai ya kaum Nasrani. Ya, kita ulang tahun bikin kue, saya umur kita 65, 70, 55, kita bikin 55, kita pakai lilin Bapak Ibu, ya. Kemudian jangan pakai topi runcing itu sama kita dengan Nasrani. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Tapi tak kalah kita misalnya ada ibu yang ulang tahun sekarang nih, ya, kita selamat hari lahir, tidak apa-apa kita katakan.
Dan sebaiknya Bapak Ibu ya, kalau kita menyamai dengan orang-orang ya katakanlah Nasrani itu namanya dalam Nabi katakan tasabu Bapak Ibu ya. Man tasabu bi kaum fahuwa minkum. Ya, siapa yang menyerupai kaum itu sama dia dengan kaum itu. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu ya. Tasabu namanya kalau kita ulang tahun kayak gitu. Tapi kalau kita ulang tahun Bapak Ibu ya, kita ajak misalnya ya teman-teman sahabat kita datang ke rumah makan bersama-sama, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada orang mau ke restoran misalnya, kalau bapak-bapak mau makan yang lain tidak apa-apa. Yang tidak boleh Bapak Ibu kita samakan dengan orang Nasrani itu ya, tasabu itu Bapak Ibu ya. Kita lari sedikit dengan dia ini. Itu tak kala Nabi yang pindah dari Mekah ke Madinah Bapak Ibu ya. Itu umat Yahudi waktu itu Nasrani Bapak Ibu juga dia puasa 10 Muharram, 10 hari Asyura Bapak Ibu ya, 10 Asyura itu dia puasa. Waktu itu Bapak Ibu sahabat bertanya kepada Nabi, ya kenapa kita juga puasa? Dari itulah Nabi mengatakan dia puasa itu kenapa? Karena Nasrani itu juga karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun gitu ya. Karena Nasrani itu Bapak Ibu Yahudi itu Nabi Musa selamat dan merasa juga mengakui itu Bapak Ibu. Tapi Nabi mengatakan jangan kita puasa 10 Muharram saja. Ya bedakan. Mulai kita puasa misalnya tanggal 9 atau 10 atau 10 dan 11 ya itu. Jangan kita sama dengan Nasrani itu Bapak Ibu ya. Nah, itu artinya tak kala kita ulang tahun tidak apa kita mengatakan selamat melahirkan, selamat kita dilahirkan ya. Tapi jangan pernah kita berbuat seperti orang-orang Yahudi berbuat ya. Kami kue, lilin, doang kue lilin, tidak boleh ya. Main api itu orang Majusi Bapak Ibu ya, orang Majusi. Tidak boleh kita seperti itu. Dan menariknya Bapak Ibu ya, kenapa harus kita selamat di hari kelahiran itu ya? Sebab Bapak Ibu ya, di hari kelahiran kita itu ya, apa kata Nabi Bapak Ibu ya, tak kala manusia lahir itu Bapak Ibu ya, itu manusia umumnya pada menangis Bapak Ibu, menangis. Itu menurut kalau kita lihat ilmu medis Bapak Ibu, kenapa anak-anak menangis itu Bapak Ibu ya? Itu saat dia menangis itu kalau biologi Bapak Ibu menurut orang fisika ya, kimia Bapak Ibu, itu klep jantungnya terbuka. Nah itu anak-anak menangis. Tapi pada hakikatnya dalam Islam Bapak Ibu, kenapa anak itu menangis Bapak Ibu? Ya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Syahul maulud hina yaqa'u nazaitun syaitan. Ya tangis bayi di waktu lahir karena tusukan syaitan Bapak Ibu. Karena tusukan syaitan. Kenapa syaitan berperan Bapak Ibu? Karena manusia lahir itu Bapak Ibu ya, manusia itu dalam keadaan fitrah. Nah itu ya, fitratullahi allati fataran nasi 'alaiha. Jadi ini Bapak Ibu ya, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu ya. Dan setan tidak mau Bapak Ibu manusia itu dalam fitrahnya itu. Ya kenapa Bapak Ibu ya? Kenapa kita telah berjanji dengan Allah ya? Itu dalam surat Al-A'raf 172, alastu birabbikum qalu bala sahidna ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab betul ya. Ini setan paham Bapak Ibu ya. Jadi tak kala misalnya manusia itu lahir ya, itu Nabi mengatakan ya dari riwayat Abu Hurairah ya, tangisan bayi waktu lahir karena tusukan setan. Bahkan Nabi juga mengatakan Bapak Ibu hadis Nabi, apa kata Nabi? Ma min mauludi yuladu illa nakhassahu syaitan wa yastahilu sarihan bin nahsati syaitani illa bena Maryam wa ummah. Nah ini Bapak Ibu, tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menusuknya sehingga bayi itu berteriak menangis disebabkan tusukan itu, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibundanya. Maksudnya Bapak Ibu ya, siapa yang dapat itu? Itu yang tidak menangis itu ya Maryam dan anaknya Bapak Ibu ya. Karena memang itu Nabi mengatakan demikian. Nanti kita lihat kenapa Maryam mengatakan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita tak kalah kita menangis itu Bapak Ibu ya? Itu Nabi suruh kamatkan kalau
perempuan, azankan yang laki-laki Bapak Ibu. Ya kenapa Bapak Ibu? Pernah kami katakan pada kita semuanya dulu, ya kita Bapak Ibu, tak kalah memang kita hidup itu dan kita meninggal, yang paling pertama diaktifkan panca indera kita itu telinga Bapak Ibu. Dan paling terakhir nanti kita meninggal Bapak Ibu, yang paling terakhir sekali diambil oleh Allah panca indera telinga juga. Itu kita bisa mentakdirkan ya orang yang akan meninggal itu Bapak Ibu. Jadi tak kalah misalnya manusia lahir, yang pertama sekali Bapak Ibu diaktifkan ya telinga itu, ya panca indera, dan terakhir nanti yang paling terakhir Allah cabut Bapak Ibu itu telinga juga. Itu perlu kita tak kalah orang ambil sakarat ya kita takdirkan ya baca asyhadu la ilaha illallah, memang telinga itu masih aktif. Itu yang paling terakhir Bapak Ibu. Ya, Allah katakan demikian. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, kenapa Maryam dan Isa tidak menangis? Kenapa Maryam dan Isa tidak menangis? Karena dulu Ibunda Maryam berdoa pada Allah. Nanti Bapak Ibu ya surat Ali Imran 36. Tengok. Nah, pernah kami sampaikan Bapak Ibu ya, kalau kenapa kita harus anak kita di pesantren itu Bapak Ibu? Bacalah nanti surat Ali Imran 130 sampai 3137. Karena ibunda daripada Maryam itu minta, ya Allah izinkan anak saya berada di lingkungan yang soleh dan guru-guru yang soleh. Lingkungan yang soleh itu di mana? Maryam, ibunda Maryam itu nanti dia mau anaknya itu di sisi mahram atau di mihrab, taruh anaknya di sana. Kemudian berikan guru-guru yang soleh di sana, ya gurunya Nabi Zakaria. Gitu Bapak Ibu ya. Kini kita lihat Bapak Ibu ya, kenapa Maryam dan Nabi Isa tidak menangis? Karena dulu ibunda Maryam berdoa kepada Allah. Dan ini sebetulnya Bapak Ibu, para medis umumnya ya, bidan-bidan dan dokter sebetulnya harus tahu dengan ayat ini Bapak Ibu ya, harus tahu dia ayat mau masuk sakit Islam ya, atau enggak apa-apa ya, yang tahu yang ada orang Islam melahirkan di sana harus tahu dia ini. Apa kata ibunda Maryam? Wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha minas syaitanir rajim. Apa katanya? Itu dalam Ali Imran 136 baca nanti. Unia aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Jadi Bapak Ibu, setan ini betul-betul sejak awal kita lahir ini Bapak Ibu, dia sudah memainkan peranannya Bapak Ibu, ya memainkan peranannya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, tak kala kita melahirkan, ya doa ini Ali Imran 136 coba kita hafal ya. Kalau kita sekarang mungkin ya kita anak-anak kita lagi yang akan melahirkan, kita sampaikan ini Bapak Ibu, kita sampaikan ini ya supaya memang dia tahu itu mau permohonannya. So, kalau setan itu Nabi Isa dan Nabi Yahya Bapak Ibu memohon betul dia kepada Allah, selamatkan aku waktu dilahirkan ini, waktu dilahirkan Bapak Ibu ya, waktu dilahirkan itu. Jadi kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena setan betul-betul ingin manusia itu terlepas dari imannya, terlepas dari imannya. Itu makanya menjadi anak-anak ini menjadi Nasrani, Majusi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa ingin setan itu seperti itu? Supaya manusia itu sejak awal telah dipengaruhinya Bapak Ibu, telah dipengaruhinya. Jadi kalau ibu bapak tidak paham dengan Islam dan sebagainya, itulah makanya payah mendidik anak kita, payah mendidik. Kadang-kadang lagi anak tidak ada mahkamahnya, tidak ada pemapasan, ada melalui WhatsApp waktu itu kita udah malas sudah kadang-kadang. Suami kadang 3 hari sudah tuh bayi 2 hari dia itu udah mandi lemah azan. Itu yang Bapak Ibu seharusnya, memang betul-betul Nabi kita mengatakan bahwa tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menusuknya. Itu anak-anak itu menangis Bapak Ibu ya, sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu, kecuali ya seperti Nabi Isa dan Maryam yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Untuk tak kala kita Nabi Isa ingin betul selamatkan dia waktu dilahirkan itu. Dan doa Nabi Isa yang dipati Al-Quran ini untuk kita Bapak Ibu ya, untuk kita dan juga untuk Nabi besar kita Muhammad. Berarti ini harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Kemudian yang dilakukan Nabi Yahya Bapak Ibu ya, Nabi Zakaria juga selamat dari setan seperti yang kami lihat tadi. Ya Yahya khuzil kitabi biquwwah. Yang kecek anaknya Bapak Ibu ya, Yahya. Ya Yahya khuzil kitabi biquwwah. Hai Yahya, ambillah Alkitab. Ya Alkitab, kalau kita tutup Quran Bapak Ibu ya, untuk dengan sungguh-sungguh peganglah Al-Quran itu.
Jadi kalau mau Nabi Yahya, Bapak Ibu ya, bapaknya Nabi Yahya mengatakan, Yahya peganglah Al-Quran itu buat pertama sekali waktu anak-anak kita masih kecil. Tapi kalau kita misalnya orang Islam, Bapak Ibu ya, itu kita kamatkan dan kita azankan dan kita baca doa daripada Maryam tadi. Itu Al-Baqarah yang Ali Imran 136. Nanti buat tengok, bacalah Ali Imran 130 sampai 137. Itu tentang kita lingkungan mendidik anak itu, Bapak. Itu pentingnya. Sekali lagi anak kita masukkan ke pesantren itu pentingnya, Bapak. Nah, Maryam ingin anaknya di lingkungan yang baik. Lingkungan ini yang paling penting dulu. Kemudian gurunya siapa, gurunya harus tahu kita guru anak kita itu Bapak Ibu orang saleh kan atau tidak. Nah, harus tahu kita Bapak Ibu. Udah kuliah syarat-syarat kan awak sekolah misalnya sekolah non-Islam bagus, suasana tidak bagus Bapak Ibu, tidak bagus kayak ini. Yang penting orang soleh kita berikan kita pada anak soleh. Itu pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus selamatkan di waktu kelahiran kita. Kemudian Bapak Ibu, di hari kematian itu Bapak Ibu dua yang akan turun kepada kita. Pertama yang turun itu malaikat Bapak Ibu ya, malaikat ya. Itu Allah kata 9 ayat 30, Fussilat ayat 30. Di mana Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu malaikat yang turun Bapak Ibu. Hai orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami. Innal ladzina qalu rabbuna Allah Tuhan kami. Lalu dia istiqamah melakukan kebaikan saat kematiannya datang Bapak Ibu. Turun para malaikat menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Ini surga yang akan aku tempati. Bapak Ibu, benarnya ini Bapak Ibu. Tak kala kita kematian itu Bapak Ibu, istiqamahlah kita dalam suatu yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Misalnya istiqamah itu apa? Misalnya ibu meniat Bapak Ibu tahajud malamnya, berdoa kita Bapak, ya Allah bangunkan aku ya Allah. Dan kalau kita azan pertama itu jam 4 Bapak Ibu, di sini kita juga boleh salat tahajud Bapak Ibu ya, sampai kita mesti pokoknya adu dan istiqamah wakna karajuan. Istiqamah yang karajuan itu penting Bapak Ibu, itu akan menyelamatkan kita. Dan tak kala kematian itu datang malaikat, jangan takut, jangan cemas. Kenapa? Lima zalik. Kenapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan camik, karena engkau telah istiqamah dalam beribadah Bapak. Jadi aduh Bapak, amal ibadah kenapa istiqamahkan misalnya? Apa orang istiqamahkan? Saya istiqamahkan puasa Senin Kamis. Kemudian apa yang harus kita? Pokoknya mampu bersidakah 5.000 sehari. Pokoknya buat acaranya lah. Kalau Malaysia tidak ada sempat-sempat kita di masjid Bapak Ibu di mana-mana kita kasihkan uang di kalimat. Pokoknya istiqamah buat tahu ibadah itu. Dan itu akan datang malaikat kepada kita nanti. Orang yang istiqamah. Kenapa kita mau bersedekah? Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang minta wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang harta itu ada hak-hak orang lain. Itu sedekah Bapak Ibu ya, sedekah kita. Jadi ada yang kita lakukan di amal-amal soleh yang istiqamah. Misalnya awak Bapak Ibu ya, istiqamah aku acaranya sampai aku sakit aku sembahyang subuh di masjid tahu, istiqamah kan itu. Tak kala kita tak sempat baru Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu Allah anggap kita di rumah itu, berarti kita tetap salat di masjid ya, dinasmikan seperti itu. Karena memang kita kalau sehat pasti di masjid. Jadi istiqamahkanlah apa saja Bapak Ibu. Ada amal-amal yang kita istiqamahkan. Banyak pandang Bapak Ibu ya. Kenapa? Istiqamahkan. Misalnya itu ada rumah ibu anak yatim, ada orang makan rumah awak, anak kawan awak. Istiqamahkan itu terus. Ya mudah saja Bapak Ibu, tidak payah. Seperti kita sedekah awak 1.000 ke rumah ibu, pukul itu hari kita sedekahkan Bapak Ibu ya. Sebab istiqamah ini penting Bapak Ibu, penting ya. Itu yang akan dinamakan. Ada orang sebut kini cerita yang maksud itu tak ada seri dah. Kalau kamu meninggal saya nanti dia yang baru ada seperti itu. Jadi istiqamahkanlah ya. Seorang yang istiqamah itu Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Allah Tuhan kami ya. Summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu Allah takhafu wa la tahzan. Ya kami jangan takut soal meninggal kau. Sadangnya tujuan satu kawat cek nyawa yang Allah SWT. Kita merasakan sakitnya itu Bapak Ibu ya. Sedang waktu saya itu ikut tapi aja, cabiknya ikut tapi ikut nanti aja. Kemudian dicabik nyawa, tidak terasa sakitnya Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ada kalanya kalau kita mati itu malaikat yang turun asal kita istiqamah dan kebaikan. Kalau mereka tidak turun maka setan akan turun. Inilah yang diminta oleh Nabi Ismail tadi Bapak Ibu ya, dan Nabi Yahya, selamatkan aku di tempat aku kelahiran dan selamatkan aku di saat-saat kematian itu Bapak Ibu. Apa kata setan disinggung ya dalam surah As-Shu'ara ayat 221-222. Hal unabbiukum ala man tanazzalu sayyatin. Apakah aku akan beritakan padamu kepada siapa setan-setan itu akan turun? Tanazzalu ala kulli afakin asim. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa Bapak Ibu. Ngadu manusia tidak dosa Bapak Ibu, ada yang banyak dosa. Cuma bedanya kalau Bapak Ibu ada yang dosa besar, ada yang dosa. Tapi manusia itu tak dosa. Dan setan Bapak Ibu waktu itu tak kala kita mau lahir Bapak Ibu, ya lahir waktu kita lahir itu dia akan mencabut iman kita. Dan tak kala kita mau tak meninggal itu Bapak Ibu, dia akan pengaruhi iman kita. Ustaz kah dia, guru kah dia, orang soleh kah dia, tuanku kah dia, siapa saja Bapak Ibu, setan menggoda dia terus. Seakan-akan jangan mati, banyak nikmatan yang lain. Dan setan akan mencabut imannya itu saat itu. Itulah yang diminta oleh Ismail alaihissalam, Yahya alaihissalam Bapak Ibu ya, mau untuk dia selamatkan waktu lahir dan selamatkan waktu meninggal. Kita juga Bapak Ibu, Al-Quran itu kita kepada Nabi Muhammad dan Muhammad menurunkan Al-Quran ini. Untuk itu kita juga berdoa, ya Allah, selamatkan di hari kelahiranku ya Allah, dan selamatkan juga di hari kematian. Di hari kematian ini paling penting Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu nasasi di saat kematian itu Bapak Ibu, saat kematian itu Bapak Ibu ya. Untuk itu kita istiqamahkan. Kami pernah mendengar Bapak Ibu, ada seorang ibu dia selalu membantu orang lain. Punya kalau makin miskin Bapak Ibu, bukan orang apa ya bantu kayak itulah Bapak Ibu ya. Tak kala dia meninggal Bapak Ibu mau meninggal, dia bilang ke anaknya, coba bukakan pintu-pintu semuanya. Mengapa dia ditabungkan itu? Makna dulu kamu buka serap itu. Ada bukanya pintu meninggal. Mereka turun mendatangi dia Bapak Ibu, mencabut nyawanya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu. Jadi saat kematian itu Bapak Ibu, pertama mereka akan turun dan setan akan turun. Kalau kita jauh dari Allah Bapak Ibu, tidak ada amal kita yang istiqamah Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, bahagia kami Bapak Ibu bisa lahir di sini dan kita semuanya jemaah kita kompak kita Bapak Ibu. Jangan kalau ada nampak ibu-ibu dan tipu jemaah Bapak Ibu, ingat mana tipu bata, ingatkan Bapak Ibu. Ya pokoknya bagaimana kita Imam Masjid Jami Asad ini sebelum apa pokoknya Allah sarubu nanti hum wa azwajuhum fi zilalil ara'atum mutaqun. Mereka ada kelompok-kelompoknya jamaah-jamaah masjid itu bersobo nanti disarubu. Itulah hari yang paling bahagia bagi kita. Itulah hari yang paling bahagia bagi kita nanti Bapak Ibu. Mau tahu sih mengecil pernah kami sampaikan di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu memang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan waktu kelahiran. Walaupun kita lewat, kita tetap katakan demikian Bapak Ibu. Dan kita berdoa juga kepada Allah bagaimana kita diselamatkan waktu kita meninggal itu Bapak Ibu. Saat nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu kita tambahkan sedikit lagi tanggung Bapak Ibu ya. Di hari berbangkit nanti inilah yang paling celaka luar biasa Bapak Ibu. Di hari berbangkit itu Bapak Ibu, setan berpidato kawan. Apa pidato setan kawan itu yang membuat hati awakku panik luar biasa ke setan itu. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Dan itu Allah sampaikan ya. Iblis berkata, ya Tuhanku, beritahulah aku sampai hari mereka dibangkitkan itu. Tengok nanti dalam surat Ibrahim surat 22 agak panjang ayatnya, tengok saja nanti. Artinya, dan berkatalah setan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Hisab itu nanti lagi berbangkit itu apa itu? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku engkau menyalahinya. Jadi artinya Bapak Ibu, setan itu juga kecil kawan, ladu jalan dah mana, ambo mampu jalan salah, namun orang bodoh. Itu cek setan kawan, tidak mengerti Bapak Ibu ya. Itu pidato setan Bapak Ibu. Sekali-kali tidak akan ada kekuasaan bagiku terhadapmu.
Pada tiku wak itu wak punya kecil, ambo bisa ikut. Tapi tiku wak berbangkit wak punya pulang hendak si Allahnya bodoh. Dia kau bodoh itulah bahasa kasarnya wak itu. Tak mengiringkan wak itu, mengiringkan sekali bagi kita. Itu pidato setan kepada kita nanti wak itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, apa kata setan itu lagi? Tidak ada kekuasaan bagi kita melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Jangan salah nampu kerja setan tu. Awak tu yang pandi, awak tu yang bodoh. Jangan salah nampu, itunya kecil di setan awak balik Bapak Ibu. Padahal di dunia dia goda kita Bapak Ibu. Dia goda setan itu goda kita. Itu Nabi Ismail alaihissalam, Yahya alaihissalam berdoa kepada Allah selamatkan hari berbangkit. Jadi awak mana kecil-kecil nama tu itu tidak tahu awak. Itu tujuan mana kesalahan awak. Ya kita melenceng dari kehidupan kita itu. Ini tujuan nak setan tu mangawak nama padahal pun tidak bisa manganga. Allah yang bisa manganga. Tapi namu ada menurut perintah. Itu juga kecil awak. Tidak panik awak itu tu. Itu nanti Bapak Ibu ya. Aku sesekali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali tidak dapat menolongku. Awak tidak bisa menolong setan itu. Setan itu tidak bisa menolong awak. Padahal di keputusan kematian Bapak Ibu. Aku mau bisa sama ini setan. Padahal si Allah dan Allah. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Bapak Ibu, auzubillah min dzalik. Untuk itu selamatlah kita Bapak Ibu ya di waktu kelahiran kita dan waktu kematian kita dan nanti waktu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengajian pagi ini merubah kami yang menyampaikan dan merubah kaum mukminin yang disayangi semuanya. Banyak maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.